好，欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat mengikuti program menjawab hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 大家今天在哪儿？teman-teman hari ini posisinya pada di mana? 可以在评论区和我分享ya. Teman-teman boleh menjawab dan berbagi dengan saya di kolom chat. Sambil saya share dulu, biasa seperti biasa ya, papan tulis buat kita semua. Oke, 大家今天忙吗？嗯，OK，如果大家呢有问题的话，可以写在评论区，然后我会帮大家回答ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom chat. Nanti saya akan bantu jawab ya. OK，baik，我看一下啊，大家给我写了什么？Coba saya lihat ya, teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. 我看一下. Oh, ada Pak Andreas ya yang sudah hadir hari ini. Saya bacakan dulu ya yang punya Pak Andreas. Ada beberapa kalimat ya. 老师，晚上好。上周我生病了，所以没能去上课。OK，kalimatnya benar ya. 不能或者没能都可以，因为他生病了。Jadi pakainya neng di sini udah benar ya Pak ya. Jadi kata Pak Andreas hari Jumat lalu beliau sakit ya. Nah, 现在怎么样 Pak Andreas? 好点儿了吗？sudah baikankah? Oke, 不过今天我已经康复了. Oke, ini tadi saya belum baca ya. Jadi ternyata Pak Andreas sudah sembuh hari ini ya. Oke, bersyukur sekali. 感觉很健康. Oke, rasanya sehat ya. Oke, 那个是最好的呀, paling baik. Oke, 再来是希望你和你的家人一切安好。谢谢 Pak Andreas，谢谢您的祝福。我也把这个祝福呢送给大家，送给今天参加我们回答问题节目的同学们呀。希望大家一切顺利，身体健康呀。Semoga kita semua dilancarkan dan juga sehat selalu。好，然后第二个句子，kalimat kedua dari Pak Andreas。现在我有3个问题，OK，请你帮我修改一下。例如，OK，jadi Pak Andreas ada bikin 3 kalimat sama pertanyaan ya. Minta saya revisi. Oke, saya bacakan dulu ya. 今天因为太累了，所以我比较 ini ada kurang 比较早睡觉. Ya, ini yang A. Oke, ada yang kurang. Coba saya baca dulu yang B ya. 今天因为太累了，所以我比较早睡. Oh, ini mungkin ada kelebihan ketik satu huruf ya. Oke, baik. Ini kalimat juga simple. Mungkin saya boleh tuliskan. Teman-teman kalau yang mau lihat saya baca dari mana, itu saya baca dari kolom chat. Jadi teman-teman boleh juga lihat ke sana untuk melihat apa kalimat yang saya bacakan ya. Oke, jadi Pak Andreas kalau ada A dan B, jawabannya adalah si B yang benar ya. Tapi B ada kelebihan huruf Hanzi yang perlu dihilangkan mungkin karena ketik kadang-kadang tuh ke enter gitu ya. Oke, kalau gitu saya tuliskan dulu ya. Kalimatnya benar, Pak. Benar ya. Jadi kalimat dari Pak Andreas adalah 今天因为太累了呀。Oke, ini kalimatnya benar ya. Ada beberapa yang saya pengen highlight ya. 今天因为太累了。Sebentar, saya tulis dulu pinginnya. 因为karena太累了. Nah, yang saya pengen highlight, saya ganti warna lain ya teman-teman ya. Tai sama le. Begitu ada tai, ini perlu pakai le. Dan di konteks ini adalah sangat-sangat maksudnya. Ya, jadi hari ini karena ya, 今天因为 hari ini karena sangat-sangat capek gitu ya. Nah, sangat-sangat capek di sini Pak Andreas pakai tai sama-sama le, boleh. Itu lebih dari hen juga, seperti itu ya. Jadi kalau kayak tai di sini konteksnya dia perlu ditutup dengan le. Itu yang saya pengen highlight ya. Ini basic tapi kadang-kadang ada yang suka kelupaan
belakangnya le gitu ya. Oke, 今天因为太累了，sorry belum titik koma 等一下，OK，所以我比较早睡觉呀。Jadi kalimat Andreas，所以 maka 我比较早睡。Kalau teman-teman tidak mau tambahin, maksudnya jauh di sini boleh. Jadi 早睡 itu sudah cukup. Ya, 睡. 等一下，saya tulis dulu. 所以我比较早睡。Kalau Pak Andres ada ciao di belakang, itu juga boleh ya Pak. Ya, jadi yang pasti harus bijau dipakai. Kalau kalimat pertama kurang tepat karena tidak ada ciao. Ya, nanti saya jelasin juga. Ini maka saya di sini bijau artinya lebih. Ya, lebih awal tidurnya. Bijau zao, shui. Shui ini tidur atau dia sebagai kata kerja di sini ya. Shui itu tidur. Zao itu lebih awal, kayak gitu. Jadi ini kalimat yang tepat ya, yaitu yang kedua, tapi ada huruf Hanzi yang di antara jiao ke zao itu mungkin kayak keketik, jadi Pak Andreas boleh hilangkan, kayak gitu ya. Nah, yang saya pengen bahas kenapa kalimat pertama kurang tepat. Jadi kalimat pertama Pak Andreas ya, teman-teman, eh, Pak Andreas tidak pakai ciao di sini. Ya, kalimat pertamanya itu dia tidak ada ciao. Yang saya lingkari abu-abu itu dia nggak ada. Nah, kalau tidak ada, emang efeknya apa? Nah, efeknya adalah, jadi kalau cuma pi, gitu ya, ini artinya dibandingkan. Jadi, kalau ada kalimat yang ada pakai pi, itu artinya konteksnya membandingkan. Kalau membandingkan, itu biasanya formatnya gini. Misalnya, contoh ya, wo 比比如说我比哥哥 saya ambil kalimat pendek aja, yang penting teman-teman paham. 我比哥哥 kau. Kau ini artinya tinggi, tinggi badan ya. Terus pi di sini artinya, ke itu udah tahu ya. Jadi 我比 kau di sini benar dan artinya adalah saya lebih tinggi dibandingkan Koko. Ya, walaupun dia kokoh tapi aku lebih tinggi, maksudnya itu ya. Nah, kalau pakai, memang mungkin bahasa Indonesia sama. Kalau teman-teman lihat saya artiin, oh bukannya sama ya, maksudnya lebih gitu ya. Saya lebih tinggi dibandingkan kokoh. Iya benar. Tapi maksudnya bukan sinonim jadinya ya. Kalau misalnya contoh di sini, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau yang ada pi saja, itu ada dua hal yang dibandingkan. 我比哥哥 kau. Oke, ada wo sama keke dibandingkan. Tapi kalau kalimat atas, ya, kalimat yang tulis Pandrat, itu ada nggak dibandingkan? Nih, saya mau respon teman-teman lebih ke pemahaman. Supaya nanti ke depan pakainya itu paham bahwa, oh kalau tidak ada yang dibandingkan, berarti, apa namanya, tidak ada muncul objek satu lagi yang dibandingkan, maka pakai pijau. Di situ maksudnya. Iya, dia sebenarnya ada banding. Jadi gini, sorry, konteks kalimat atas tuh dia ada bandingkan. Bandingkannya itu maksudnya dari sebelum-sebelumnya biasanya tidur jam 10. Nah, karena terlalu capek, jadi malam ini aku tidur jam 8. Itu kan sebenarnya ya. Tapi di dalam kalimat ini tidak muncul si objek yang dibandingkan. Sampai di sini uh, dapat. Jadi karena objek yang dibandingkan tidak muncul, maka dia perlu pakai pijau dan artinya lebih. Nah, sedangkan yang di bawah, kalau pakai pi, itu perlu ada objek satu lagi. Satunya wo, satunya lagi ke. Sampai di sini cukup jelas? Heeh, sampai di sini. Jadi dapat maksudnya kapan hijau, kapan pi. Kapan pakai hijau, kapan pakai pi. Padahal kan bahasa Indonesia secara sekilas kayaknya diartikannya sama ya, Lucia. Iya, betul. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Ya, jelas ya. Nah, sekarang saya ada satu kalimat. Tadi eh 我比哥哥高. Itu konteks kalimat saya adalah saya lebih tinggi dari Koko. Kalau misalnya saya mau bilang saya lebih tinggi, kalimat saya cuma begitu.
saya lebih tinggi. Maka kalimat bahasa Mandarinnya adalah saya lebih tinggi. iya，对，谢谢ibu猜到音呀。我比较高。Di situ memang maksudnya membandingkan, tapi tidak muncul objek yang dibandingkan. Nggak tahu lebih tinggi dari siapa. Itu maksudnya. Ya, jadi semoga ini bisa jadi patokan buat teman-teman ketika lagi bikin kalimat perbandingan. Ya, patokannya adalah si objek satu lagi yang dibandingkan itu disebutin nggak? Kalau nggak disebutin berarti pakai picau. Tapi kalau disebutin persis kayak kalimat bawah saya, maka pakai pi. Ya, semoga bisa jadi patokan ya. Oke, ini eh, kata Pandra cukup jelas ya, tapi saya senang banget. Kayak gini baru saya bisa kasih teman-teman patokan ya. Jujur ini sama sekali nggak pernah kepikiran di pikiran saya, tapi karena ada pertanyaan jadinya saya berpikir, oh oke, teman-teman bingung mungkin. Ya sudah, saya bisa jelasin lewat contoh dan juga kasih semacam patokan ya. Oke, nah, 我们再看一下第二个句子. Kita lanjut ya ke kalimat kedua dari Pak Andreas. Kalimat keduanya adalah 我又想去日本又想去中国. Ini mungkin salah pilih huruf Mandarin ya, nggak apa-apa nanti saya tulisin ulang. Terus itu kalimat A. Kalau kalimat B, 我想去日本和中国. Oh, oke. Sebenarnya dua kalimat ini boleh, dua-duanya benar ya. Cuman ekspresinya aja ya. Eh, saya tulisin dulu ya. Jadi, 我 kita kayaknya pernah dapat huruf ini gitu ya. 我又想去中国, koma, yo ya, yo yang tadi saya bilang Pak. Jadi yo-nya harus pakai yang ini ya. Mungkin tadi salah ketik Hanzi. Sorry, salah pilih Hanzi, 对不起. 又想去日本. 日本 itu Jepang, Jungko udah tahu ya. Di sini yo itu artinya di sini dia memang semacam kata penghubung dalam grammar kalimat di mana dia selalu 又什么又什么. Jadi misal 我又喜欢吃苹果又喜欢吃梨子 gitu ya. Jadi dia melambangkan dua kondisi yang setara dan setara itu berarti sama ya, pengen ke China, pengen ke Jepang kayak gitu. Dan dia tidak pakai he. Jadi ini lebih ekspresif ya, lebih kuat. Orang kalau dengar tuh kayak, wow, oke oke, kamu udah pengen ke China, pengen lagi nih ke Jepang. Sebenarnya kalimatnya maknanya seperti itu ya, tapi mereka pakai gaya bahasa 我又想去中国，又想去日本，所以今年我要去2个国家. Jadi tahun ini saya mau pergi ke kedua negara tersebut gitu ya. Nah, contoh ya, itu saya lengkapi. Nah, terus kalimat di bawahnya, jadi dua-duanya boleh Pak. Cuman tergantung kita mau ekspresif atau cuma biasa aja. Kalau biasa itu kalimat kedua. Eh, oh ya sudah nggak apa-apa ya. 我想 lupa ganti warna. 我想去中国和日本, sama, mereka setara ya. Mau Jungko duluan boleh, Jungko和日本. Nah, 日本nya tulis bawah ya, biar nggak kepotong. 我想去中国和日 saya nomorin ya, satu dan dua. Kalimat satu dan dua itu artinya sama. Terus, kalau misalnya kita pakai he, dia menyingkat banyak sekali kata-kata yang diulang. Bener ya? Kelihatan nggak? 我想去中国和日本. Cuman kalimat yang biru ini, saya ngomongnya itu datar. Kayak kalimat berita aja. Maksudnya ya saya pengen ke China dan Jepang. Jadi ekspresinya datar. Tapi kalau yang atas tuh kayak 我又想去中国,又想去日本.
这两个国家都是就是梦寐以求的国家gitu ya. Jadi dua negara ini adalah negara yang saya idam-idamkan contoh. Jadi dia lebih ekspresif aja. Dua-dua kalimat ini boleh Pak. Ya, cuman tadi saya koreksi ketikan hansnya aja mungkin tadi kecepatan ya. Jadi karena kan begitu YOU apa namanya dia muncul sederetan ya. Kadang-kadang kan begitu. Ya, jadi ini untuk yang kedua dari Pak Andreas ya. Hmm, saya lanjut lagi kalimat berikutnya ya. Jadi ada tiga, sudah bahas dua, kita lanjut. 嗯，哦，我不再喝咖啡了，我再也不喝咖啡了。哦，这两个句子呢，有点儿不同的意思呀，有一点儿那个含有不同的意思。Jadi kalau kalimat yang ketiga dari Pak Andreas, ini dua kalimatnya sedikit berbeda, gitu ya, berbeda ya. Sebentar, ini sudah selesai, sudah di screenshot. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut kalimat berikutnya yang dari Pak Andreas. Oke. Jadi kalimat yang pertama lebih excited ya loh. Iya, lebih ekspresif aja. Kadang-kadang kan ada orang ya, begitu kita ketemu dia benar-benar ya ekspresinya itu kelihatan banget. Tapi ada orang kan datar-datar aja ya. Teman-teman pasti paham maksud saya. Ada orang dia datar aja, tapi memang dia orangnya kayak gitu, bukan karena nggak senang. Memang begitu. Jadi ada orang kan dia ekspresif. Kayak saya pernah ketemu teman pertama kali, orangnya baru kenal saya juga, tapi ekspresif gitu. Nah itu dia bisa suka suka kalimat yang seperti kalimat nomor satu. Tapi kadang-kadang ada kalanya itu kita perlu pakai kalimat pertama yang bagian atas. Kenapa? Untuk membangkitkan suasana. Misal teman-teman lagi bercerita tentang impiannya teman-teman, itu harusnya pakai yang pertama lebih cocok. Kayak gitu. 比如说大家知道吗？我有两个国家是我从小都想去的国家。我从小呢在电视上看到这两个国家，我就喜欢上了这两个国家。所以呢，我想告诉大家，我又想去中国，又想去日本，所以我做好了计划。今年呢，我先去中国，然后12月份再去日本。Ya, jadi kalau lagi bercerita tentang impiannya ke teman-teman seperti kayak tadi saya gitu ya, maka saya akan bilang, teman-teman tahu nggak, saya ada dua negara yang saya pengen pergi. Ya, dari kecil saya lihat kedua negara ini di TV, terus memang udah suka gitu ya. Nah, baru saya lanjutin ke kalimatnya Pak Andreas. Saya pengen ke China, juga pengen ke Jepang. Jadi rencana saya adalah saya pergi ke China dulu, kemudian bulan 12 saya pergi ke Jepang. Kayak gitu ya. Itu yang tadi apa namanya? Translatean dari yang tadi saya contohin. Seperti itu ya. Oke, kalau ini sudah, kita lanjut lagi. Kalimat ketiganya Pak Andreas yaitu saya bilang kedua kalimat ini benar, cuma artinya beda ya. Saya tulisan dulu. 我不再喝咖啡了。我不再喝咖啡了。不再 ini artinya not longer more. Bahasa Indonesia gimana ya? Tidak lagi. Jadi benar-benar memutuskan sebuah habit. Contoh ya, saya kasih contoh cerita biar teman-teman paham. Saya tidak lagi minum kopi. Nah, kalau saya translate tidak lagi minum kopi, mungkin teman-teman bingung, maksudnya apa? Jadi gini loh, misalnya contoh tadinya saya pecinta kopi. Terus apa namanya? Karena ada gangguan asam lambung yang tinggi, akhirnya kan mungkin saya konsul dokter gitu ya, dan dokter bilang, oke, pokoknya minuman yang harus dihindari adalah yang pertama kopi. Contoh ya, ini cuma contoh.
Oke, nah begitu saya merasa oke, kayaknya saya perlu ikutin saran dokter. Nah, begitu lagi pertemuan gitu ya, teman-teman mungkin tahu saya pecinta kopi gitu ya. Terus teman-teman pasti tawarin saya kopi. Saya akan bilang dengan kalimat bahasa Mandarin yaitu 我不再喝咖啡了. Nah, kalau di situ teman-teman paham bahwa oh berarti si kopi yang tadinya memang kebiasaan dan kesukaan itu sudah di-cut. Jadi benar-benar berhenti sama sekali. Not longer more. Udah tidak lagi. Ya, saya sudah tidak lagi minum kopi. Itu contoh eh, konteks arti dari kalimat ini. Nah, kalimat kedua adalah eh di bawah ya. Saya tulis dulu ya. 我我在也不喝咖，aduh nggak cukup. Ya, oke. Le-nya bawa aja ya teman-teman ya, biar saya nggak hapus lagi. Saya也不喝咖啡了，我再也不喝咖啡了。咖啡itu kopi ya. Nah, kalimat pertama tadi sudah cukup jelas ya dengan contoh apa situasi yang saya tuliskan. Kalimat kedua ini teman-teman catat ya, karena maksudnya penjelasan dalam bahasa Indonesianya yang perlu teman-teman notice. Nah, yang kedua adalah 我再也不喝咖啡了. Di sini itu belum tentu dia putusin sepenuhnya tidak minum. Tapi misalnya contoh ya, uh, saya biasanya jarang-jarang minum kopi. Terus teman-teman bilang, Losu, kopi ini dibawa jauh-jauh dari Bali nih, kopi luwak ya. Contoh, ya kopi luwak mahal, terus dia jauh-jauh dari Bali. Cobalah, coba. Akhirnya saya pikir, oh ya sudahlah, saya coba gitu ya. Ternyata begitu saya coba, nggak cocok gitu ya. Karena kan cocok-cocokan juga ya. Nah, nggak cocok, akhirnya saya merasakan kadang-kadang, ya itu ya, kalau nggak cocok, misalnya contoh asam lambungnya naik gitu ya. Nah, karena asam lambungnya naik, saya kapok dong ya. Saya kapok. Nah, apa namanya? Saya bilang sama teman-teman, ya sudah, mulai saat ini saya tidak minum kopi dulu. Tapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat saya minum lagi atau tidak minum yang namanya misalnya contoh kopi jenis ini gitu. Itu namanya 我再也不喝咖啡了. Ah, jadi beda beda sedikit arti untuk ke depannya. Bisa jadi yang kedua ini ada satu saat dia bisa jadi membuka diri lagi untuk minum lagi gitu. Ya, jadi dua kalimat ini bukan salah dan benar, tapi artinya yang berbeda, Pak Andres. Seperti itu ya. Jadi kalau 我不再喝咖啡了, berarti benar-benar dia stop, tidak akan minum kopi komitmennya karena misalnya menjaga kesehatan. Tapi kalau yang kedua, yang tadi ya contoh, aduh, ternyata saya nggak cocok ya. Kayak saya pribadi itu eh, kopi-kopi tertentu memang nggak cocok. Tapi kadang-kadang saya eh, jadi nggak pengen coba lagi karena kan asam lambungnya bisa seharian. Heeh, tapi saya kopi-kopi tertentu yang memang mungkin dari kecil minum tuh cocok. Nah, itu. Jadi kadang-kadang memang saya jarang kopi karena saya paham ada beberapa yang memang saya nggak cocok. Bisa kembung sepanjang hari. Nah, makanya kadang-kadang orang bisa tanya saya bilang, 我再也不喝咖啡了. Tapi ada kalanya saya minum. Ya, karena memang kayak kopi kampung halaman, saya cocok aja. Itu masih oke. Nah, itu ya. Lucu ya, mungkin karena kebiasaan aja ya. Kayak gitu ya. Oke, ini penjelasan saya untuk dua kalimat ini. Jadi dua kalimat ini tidak salah gitu ya. Secara grammar benar, cuma artinya aja berbeda ya. Oke, coba saya lihat. Ada pertanyaan melanjut nggak? Dari Ibu Helena. 在和在什么分别? Oh, kalau ini pertanyaan beda ya. Oke, nanti saya jelasin ya, Bu Helena ya. Pak Andreas, kalimat satu memang berhenti minum kopi dan yang kedua tidak minum kopi untuk sementara. Apakah bisa diartikan seperti itu, Lausche? Iya, betul. Jadi yang kedua ini lebih ke ada sedikit trauma dalam arti, aduh, minum ini jadi begini. Dan dia tidak generalisasi semua kopi biasanya. Ya, jadi misalnya saya ada pengalaman kayak tadi gitu ya, akhirnya saya merasa oke, kalau gitu saya tidak, sementara itu tidak mau cobain kopi dulu. Kadang-kadang kan kalau ada meeting,
kembung terus kan nggak nyaman ya, kayak gitu. Contoh, seperti itu benar, Pak Andreas. Ya, jadi kalimat pertama dan kedua itu sedikit berbeda arti. Jadi teman-teman perlu paham apa maksud dari si apa namanya orang yang ngomong gitu ya. Oke, buka Pak Andreas ya. Semoga membantu ya Pak. Oke, eh, kita lanjut berikutnya ya. Kita balik ke atas ya supaya adil. Karena yang atas tuh pasti yang pertama kali masuk chattingannya ya. Kecuali yang nyambung, saya langsung konfirmasi nyambung ke konteks yang saya lagi jelasin ya. Oke, baik kita lanjut. Ibu Deborah ya. 下午好，老师。每天天气很热。Oh, oke. 对不起，很热. Jadi ibu sepertinya ketiknya R, harusnya ketik RE supaya dia muncul panas. Ini artinya panas ya. Ibu mau bilang cuacanya panas. 对对对，很热。RE. Tapi kalau ketiknya RI, sama-sama nada empat, betul. Dia munculnya R. Ini R, teman-teman pasti tahu. Itu sama. Ini adalah bisa 日子, hari, bisa kehidupan, bisa 星期日的日, 对吗? 星期日 hari Minggu. Ya, jadi tergantung dia gabung sama mana. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini juga jadinya teman-teman bisa tahu. Oh iya, kalau R, AOE ya, minggu lalu kayaknya saya ngulang ya, nggak apa-apa. RE gitu ya. Tapi kalau RI itu adalah hari, terus 星期日, 日子 itu kehidupan gitu ya. 好日子 jadi hari baik gitu ya. 比如说要结婚的话要选个好日子 gitu ya. Mau merit ya pasti biasanya kita pilih hari yang bagus gitu ya. 没关系. Jadi 天气很热是这个呀，RE。我们要保重身体，祝老师安康。谢谢您，Ibu Deborah. 对对对，我们都要保重ya. Kita semua perlu take care karena kayaknya kita masuk, nggak juga ya, kayaknya udah nggak bisa diperkirain kemarau sama hujannya ya. 所以对对对，我们都要保重呀，都要注意身体，多喝水呀. Jadi benar-benar memang kita perlu take care, perlu jaga kesehatan, perlu banyak minum air. Mm. Sisi ini Bu Deborah ya, yang lainnya ketikannya udah benar. 再来是 di bawahnya yang sudah hadir juga ada Bu Nani, terus ada Ibu Melisa, terus ada Ibu Lina ya, Cingshu, oke, jelas ya. Terus ada Ibu Helena ya, ada Ibu Lina juga, 我很好，在家里, oke, di rumah ya Bu Lina ya. Terus Bu Melisa 在公司，哦，您公司在哪儿呢？您的公司在哪儿呢? Ya, nggak apa-apa ya, sambil pertanyaan simpel nanti teman-teman boleh jawab. Terus Ibu Rosella ya di bawahnya ya. 下午好老师，下午好Ibu. Terus Ibu Melisa 说不太忙. Oke, ini jawabannya juga sudah benar. Eh, Ibu Helena 说："老师您好，您好，Ibu，我在家等你呢." Oh, oke ya. Tunggu program menjawab ya di rumah ya Bu Helena ya. Wah, 好感动 oh. Terharu sekali saya ya. Sisi Bu Helena. Oke, Bu Ratna ada Bu Ratna juga yang sudah hadir ya. 老师班长下午好，下午好 Bu Ratna. Ibu Rosela, 老师，虽然和如果，没有虚，虽然 mungkin Bu Rosela. Kalau Ibu ada huruf Mandarinnya lebih enak. 是不是虽然? Kalau 如果 kan jika, kalau bisa saling menggantikan kah? Ya, nggak apa-apa ya. Bu Rosela, saya mungkin minta konfirmasinya lebih ke huruf Hanzi gitu ya. Supaya saya bisa menjelaskan lebih yakin, takutnya saya salah tangkap juga ya. Nggak apa-apa ya, nanti Ibu boleh respon di bawah. Terus berikutnya ada Ibu Cai Tauyin ya, tadi yang sudah bantu saya jawab juga sama merespon ya. 下午好，老师，我在路上。哦，您在路上，那路上小心啊，慢走呀，注意安全。Ya, hati-hati di jalan ya. Oke, terus Bu Ratna, 我在家也不忙，刚从kecamatan 回来。kecamatan. 我知道 kabupaten 是县呀，kecamatan 中国有吗？因为 karena pembagiannya beda sama Indonesia ya. Ha-ha. Saya tahu 县, jadi 县长是 bupati, 县.
我给大家写一下，saya tuliskan ya. Ya, kalau kecamatan saya perlu make sure lagi. Ya, kalau kabupaten yuk. 等一下，我给大家写bentar. Ini next ya. 我们说县呢是apa namanya? eh kabupaten ya, 县. Sebentar. Tadi kan saya bahas 县长 bupati ya. 县 ini adalah kabupaten. Kalau kecamatan setahu saya di bawah kabupaten ya, 对吗? Mm-mm. Nah, bupatinya 我们说县长. Bupati. Teman-teman lihat ya. Kalau ini saya apa namanya? Lebih senangnya itu kasih pola. Teman-teman lihat pan kelas. Pancang itu ketua kelas. Benar ya? Nah, sekarang Sien. Oh, lalu saya belajar Sien kabupaten. Nah, Sienjang nah,是 bupati. Teman-teman bisa dapat polanya nggak? Gitu ya. Jadi, apa namanya? Sien itu kabupaten. Kemudian, apa namanya? Kalau kecamatan, dulu yang saya pernah tahu itu dia sebenarnya setara dengan, apa namanya? Maksudnya habis kabupaten di bawahnya itu biasanya 中国人说镇 Jen. Jen itu kota lebih kecil lagi. Karena kabupaten di bawahnya kecamatan kan. Kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin boleh gantikan dengan Jen. Jen. Eh, apa? Camatnya berarti Zhenjiang. Ya, Jen. Kecamatan. Jadi kalau di China itu urutannya dari kita ada Xiang. Xiang adalah desa. Xiang 是 desa. Ya, terus habis itu Zhen. Habis itu Xian. Baru naik lagi apa? Shi. Shi itu kota besar. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Bu Ratna. Tadi tanya tentang kecamatan ya. Jadi kalau lihat urutan mereka dari siang naik ke Zhen, habis itu naik ke Xian gitu ya. Nah, oke, coba saya lihat ya. 分地区itu kayaknya ini deh Bu. Apa apa namanya kota madya. Ya, kayak gitu. 分地区 apa namanya daerah, maksudnya kayak daerah yang sudah uh, berdiri sendiri. Ya, 分地区. Tapi ya itu sebenarnya jujur teman-teman ya, karena ini kan ber, apa pembagiannya beda sama Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman boleh ambil yang mewakili, karena kan apa pembagiannya sedikit berbeda gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman boleh ambil yang mendekati. Ya, Zhen itu juga kota kecil ya, kecamatan. Fentiqu yang dibilang Bu Helena juga sama. Itu apa namanya apa kota madya yang saya tahu, kayak gitu ya. Bu Santi, keresidenan zaman dulu. Nisan Kongjo saya namanya desa pakai Jing. Jing yang mana ya? Beijing de Jing mah. Oke, kalau yang lama saya lebih nggak tahu lagi Bu ya. Jadi maksudnya gini, kalau pembagian kayak gini tuh jujur balik lagi tergantung kebiasaan daerah tersebut. Terus apa namanya? Cara pembagian apa daerah di negara tersebut juga dan di daerah tersebut ya. Yang ada kita bisa ngambil translatean yang mendekati. Itu sih ya teman-teman ya. Jadi ini yang saya tahu urutannya dari siang, habis itu naik ke Zhen, habis itu naik ke Xian, habis itu baru Shi. Kayak Jakarta itu namanya Yajada Shi. Yajada Shi. Shi-nya yang 城市的市. Nih, di atasnya dari Xian. Shi. Kota, kota besar. Seperti itu. Ya. Ya, kalau ini jujur bahasa Indonesianya aja saya eh, kurang paham ya. Maksudnya kurang paham tuh pembagian seperti apa sampai detail-detailnya jujur, jujur banget ya. Tapi ini kosakata yang saya tahu ya. Semoga membantu ya Bu Ratna. Oke. eh, apa namanya? Kita lanjut lagi ya. Tadi Bu Ratna tentang kecamatan. Oke. Hmm, Ibu Cai Taoyin ada pertanyaan ya. 有人说端午安康
不是端午快乐，对吗？对, benar Ibu. Ini kayaknya saya pernah bahas di sesi waktu kita bahas tentang Hari Bacang ya. Jadi Tuan Jie itu teman-teman masih ingat ceritanya memperingati siapa? Memperingati Qu Yuan. Qu Yuan adalah seorang penyair yang sangat mencintai negaranya. Dia berharap negaranya maju, cuman ya namanya politik ya, uh, namanya iri-irian pasti ada. Intinya dia dijatuhkan sama pejabat yang lainnya, terus diasingkan oleh rajanya. Rajanya tidak dengerin dia, akhirnya negaranya dikuasai sama negara lain gitu ya. Kalau teman-teman tahu dulu masih zaman kerajaan tuh saling memperluas wilayah kekuasaan seperti itu. Nah, yang dicerita adalah daerah Chuyen kan diambil, dia merasa sedih sekali dan dia bunuh diri. Nah, itu sebabnya kenapa 不说很多人就是中国人的话，他们大部分不说端午快乐，快乐kan happy. Sedangkan ini memperingati seseorang yang dia sedih terus rasanya meninggal dunia apa bunuh diri gitu ya. Jadi kalau pakai kuai kata mereka kurang cocok aja. Jadi biasanya mereka akan sebutnya Tuan Wu An Kang. An 就是平安，康就是健康. Jadi semoga kita melewati hari Bacang dan kita semua sehat dan juga selamat. Ya, 端午安康 itu sebabnya. Jadi 如果大家有听到人家说端午安康 itu benar. Tapi kalau misalnya kalau dia bilang Tuhan Ukhuaila terus saya salahin dia ya, enggak juga ya teman-teman ya. It's okay. Cuma maksudnya kalau teman-teman tahu kenapa ada Tuan Wu Ankang dan lebih seringnya pakai Tuan Wu Ankang, ada cerita di baliknya yang tadi saya sekilas meringkaskan. Seperti itu ya Bu, saya tahuin. Jadi 如果大家知道这个故事的话，我觉得大家可能要用上端午安康, bener ya. Jadi kalau teman-teman tahu ceritanya, terus kenapa mereka lebih pakainya Tuan U An Kang, sepertinya teman-teman akan lebih senang pakai Tuan U An Kang seperti itu ya. Oke, 再来是 kita lanjut ya berikutnya. Ada Ibu Li Ying. 老师您好，您好，Ibu，好久不见，对对对，好久不见，好久没有看到您的名字，ya sudah lama nggak lihat nama Ibu. Oh, 想念啊，想念都 kangen ya. Oke, 谢谢您，感恩您的教学，不用客气，Ibu，不用客气啊，我也很高兴能和大家分享。Saya juga senang sih berbagi sama teman-teman ya. Intinya saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, dari teman-teman apa mengatakan bahwa oh kesulitan saya di sini, itu saya belajar sebenarnya ya. Jadi 所以我觉得还是我们就是互相感谢、互相感恩呀，saling berterima kasih, saling bersyukur ya. Oke, 好，再来是 oke ini yang tadi ya tidak ada yang dibandingkan. Baik, kita lanjut lagi. Ini tadi sudah kejawab. Oke, sekarang saya sampai di ah, Oh, Ibu Lina, sorry, Ibu Lina tadi yang bahas tentang kalimat Pak Andreas ya. 老师，我又想去中国，又想去日本. Saya ingin pergi ke Jepang, sorry, ingin pergi ke China, ingin lagi ke Jepang. Iya, betul. Kedua negara tersebut pengen ya. Tadi sebenarnya apa? Tadi udah dijelasin ya, Ibu mengkonfirmasi ya. Betul, betul, Bu. Betul, betul sekali ya. Oke, 谢谢 Ibu Lina. Kita lanjut lagi. Ibu Helena, 在和在什么分别，什么区别呀？Oke. Ini saya lanjut dulu. Jadi pertanyaan dari Bu Helena adalah pertanyaan cai sama cai. Iya betul. Cara bacanya sama, huruf Mandarinnya berbeda ya. Hmm, cai, sorry. Cai ini ada beberapa arti ya, teman-teman bisa bantu saya. Saya masih ingat ini ada 3 arti, sedangkan ini adalah uh, lagi. Laginya belum terjadi. Contohnya sampai ketemu lagi, berarti 再见. Sudah sorry, sudah terjadikah? Belum. Makanya 我们说再见. Sampai ketemu lagi. Tapi peristiwa ketemunya sampai ketemu lagi. Ketemunya belum terjadi. Makanya pakai 在. 再见. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau nyuruh tamu kita datang lagi ya, datang lagi ya. Jadi 再来. 有空再来. Ada waktu luang datang lagi ya. 再来. Gitu ya. Jadi lagi tapi belum terjadi.
Ya, belum terjadi. Nah, kalau C yang satu lagi yang di sampingnya bisa artinya di dan tempat. 在家，在公司，tadi ada beberapa orang jawab saya 在学校，在巴厘岛di Pulau Bali. Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke Bali, 在巴厘岛 ya, di tempat ya. Terus kemudian sedang, misalnya 在吃饭，在上课，在学习，在听歌，dengar lagu, 在下厨, lagi masak, sedang maksudnya ya, sedang masak. Jadi sedangnya biasanya di belakangnya verb, kata kerja. Satu lagi, 在 artinya keberadaan. Keberadaan ini maksudnya ada. Contoh kita telepon atau ke rumah orang, kita mau nyari seseorang. Contoh kita rame-rame ke tempat pancang. Terus kita bilang, pancang zai ma? Misalnya tanya orang rumahnya ya, kita nggak lihat pancang, tapi kita nggak tahu pancang ada nggak. Kita pas di depan rumahnya kita bilang, 请问 pancang zai ma? Ya, pancang zai ma artinya panjang ada nggak? Nah, kalau ada nggak? Nah, keberadaan orang ya saya tambahin ya supaya teman-teman nggak bingung. Keberadaan hanya untuk orang. Nih papa zai ma? Papamu ada nggak ya? Jadi zai bedanya itu ya. Mereka punya arti yang jauh berbeda. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Itu ya. Itu penjelasannya Bu Helena. Semoga bisa membantu ya. Oke, kita lanjut lagi. Eh, Bu Lina. 哦，OK，老师，我再也不喝咖啡了。我再也不喝咖啡了 artinya apa tadi? Oh ya, ada Pandes di atas ya, mungkin nggak kebaca. Oke, artinya saya tidak minum kopi lagi, tapi sementara satu jangka waktu. Atau memang untuk saat ini saya nggak cobain dulu deh bermacam-macam kopi, karena kemarin baru mah gitu, itu. Tapi dengan dia ngomong begitu, tidak menutup kemungkinan suatu saat, mungkin setahun lagi dia mau minum kopi. Itu namanya 现在呢，我暂时再也不喝咖啡了呀，暂时 sementara. Biasanya ditambahin sementara. Nah kalau yang atas yang tadi, sebentar ya, saya balik dulu. 我不再喝咖啡了 itu artinya sama sekali seumur hidup tidak akan minum kopi lagi. Itu namanya 不再喝咖啡了 gitu ya. 我不再喝咖啡了. 我不再爱他了. Mungkin teman-teman kalau nonton di film Aitha berarti dia udah selamanya tidak akan balik lagi ya untuk memperbaiki hubungan mereka dan segala macamnya. Itu namanya 我不再爱他了. Ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Lina. Saya lanjut lagi. Oke, ada bullying di bawahnya lagi. 老师，请问，因为我的健康，医生建议忌口别喝咖啡。对对对，这个呢，应该要说是第一, yang pertama Bu. Jadi bullying bertanya karena kesehatan, dokter menyarankan apa namanya perlu kita bilang nahan diri, artinya tidak boleh minum kopi lagi. Nah, itu berarti kalau misalnya ibu mau ngomong seperti itu, kalimatnya udah benar. Atau ibu bilang, 我不再喝咖啡了。我听医生的话，为了健康呢，我就忌口。忌口 itu artinya apa namanya? Melarang mulut kita sendiri gitu ya. Jadi kita bilang jaga makan, ini jaga minum gitu ya. Jaga minum, tidak minum kopi lagi. Jadi harusnya pakai kalimat yang pertama. Jadi 我不再喝咖啡了. Benar-benar tidak nyentuh lagi. Ada orang kan begitu kan. Kayak ada beberapa nasabah saya juga gitu ya. Dia bilang dia nggak minum kopi baik-baik aja. Jadi ternyata memang harus berhenti dari kopi ya. Supaya semacam GERD, semacam mahnya itu tidak lagi. Seperti itu ya. Oke. Sebenarnya kita yang paling tahu sih badan kita. Kalau dia kasih sinyal seperti apa, sebenarnya teman-teman coba cari tahu, biasanya bisa dapat tahu. Oh ya, kayaknya saya nggak bisa ini deh, gitu ya. Oke. Oh, 虽然 tadi ya Bu Rosela ya. Oke, baik kalau gitu saya balik lagi ke pertanyaan di atas. 虽然 sama tadi sebentar ya. 虽然 sama 如果是吧? Bentar, saya lihat dulu. Ibu Rosela. Oh, 如果对，sama 如果beda Bu. 等一下呀。虽然 itu walaupun, 如果是 jika.
不一样。Mereka nggak bisa saling menggantikan. 虽然 walaupun misalnya contoh apa ya? Oh, 虽然很热，但是我希望出去玩儿。contoh apa artinya? 虽然很热，但是我还是希望我们能出去玩儿。 Walaupun panas, tapi saya berharap kita mainnya keluar. Bisa jadi ya udah lama banget nggak pernah keluar-keluar mainnya. Ya tapi ya udahlah karena panas. Sorry, meskipun panas, saya tetap berharap kita tuh mainnya keluar aja nggak apa-apa. Karena permainan ini cocoknya dimainkan di outdoor misalnya ya. 所以虽然很热，但是我希望大家配合我们在外面玩儿呀。Semoga apa sorry saya berharap teman-teman semua apa kerjasama kita mainnya di luar. Bisa jadi gamesnya memang harus di luar dari rumah supaya lebih oke ya. Itu namanya 虽然 walaupun. Biasanya ada tetapi, ada juga 虽然他很哦，OK，虽然他家境不好，但是他很有精神gitu ya. 比如说 ya, jadi walaupun mungkin ekonomi keluarga tidak terlalu bagus, tetapi dia sangat bersemangat ya, sangat rajin, sangat bersemangat untuk memperbaiki hidupnya, misalnya contoh ya. 虽然 biasanya pasangannya ada 但是, tapi nggak setiap kali. Kalimat tadi yang pertama saya nggak ada ya. yang pertama saya bilang 虽然外面很热，但是我希望大家可以在外面玩儿. Tapi saya berharap ya kita main di luar. Nah, nggak pakai tetapi gitu. Nah, kalau 如果 itu jika, pengandai-andaian, jika. Jadi misalnya, 如果我有很多钱的话，我第一件想做的事就是环游世界. Kalau saya punya sangat banyak duit, hal pertama yang saya pengen lakukan adalah saya pengen keliling dunia. Tuh, 如果. Kalau orang bilang 如果, berarti belum kejadian. Masih berandai-andai. Jika, kalau. 如果我能说一口流利的汉语，我就想住在中国. Artinya apa? Kalau saya bisa berbahasa Mandarin dengan lancar, maka saya mau tinggal di China. Berarti sekarang kenyataannya belum ya. Jadi artinya kalau saya bahasa Mandarinnya sudah lancar gitu ya, maka saya pengen misalnya tinggalnya di China gitu ya. Jadi udah tidak ada kesulitan berbahasa maksudnya. Jadi 如果 itu jika atau kalau dalam arti belum terjadi biasanya berandai-andai. Seandainya bla bla bla, seandainya bla bla. Gitu ya. Kalau 虽然 itu memang real kondisinya, walaupun di luar panas. Ya tadi Bu Deborah bilang, 今天天气很热 gitu ya. Nah itu benar, memang kenyataannya panas ya. Jadi walaupun panas, uh, kita nggak apa-apa ya main di luar kayak gitu ya. Oke. 虽然 ini kejawab Bu Rosella, jadi mereka bukan sinonim, mereka memang beda artinya, secara arti juga berbeda ya. Oke. Pak Andreas, 如果你骗我，我就跟你分手. Bisa nggak seperti ini? Kalau kamu bohongin saya, maka saya bubar. Ya, ini untuk maksudnya hubungan pacar gitu ya. Boleh Pak. Jadi kita tuh kayak, maksudnya gini loh. Misalnya contoh, ya kadang-kadang ngancam gitu ya. Ngancam bahwa, oke, kalau kamu bohong, maka kita putus ya. 分手 itu putus ya. Apa namanya? uh, putus hubungan gitu ya. Jadi dia bilang, oke, kalau kamu bohong maka kita putus ya. Jadi berandai-andai, belum tentu dia bohong, belum tentu ya. Tapi bisa jadi karena kan kadang-kadang mungkin dia udah mulai tahu, wah, kalau kamu bohong ya udah ya, resikonya kita putus. Belum terjadi kan? Belum gitu ya. Kalau jika. Boleh Pak Andreas ya. Pak Andreas ada satu kalimat, 虽然学习中文并不容易，但是我非常喜欢它. Boleh seperti ini? Boleh Pak. Walaupun belajar bahasa Mandarin memang tidak mudah, tetapi saya sangat suka. Iya, benar Pak. Konteksnya juga benar. Berarti kenyataannya memang benar. Saya nggak bilang mudah ya. Nggak mudah semudah yang kayak, ya sudah jalan aja pasti bisa gitu ya. Dikasih karpet merah langsung jalan gampang. Nggak ada prosesnya ya, nggak instan. Tapi memang bisa dipelajari kan. Ada caranya, ada patokannya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Atau perbedaannya kalau dari konteks kalimat pun, satu tuh belum kejadian, masih berandai-andai. Satu lagi memang iya realitanya memang seperti itu. Kayak gitu ya. Oke.
Ini penjelasan tentang 虽然 和如果。Oke, 再来的话是 ya, jadi ini teman-teman yang merespon ada Bu Lucia sama tadi Pak Andreas ya, langsung bikinin kalimat sama Bu Santi ya, berarti udah nangkap ya. Jadi mereka ini memang dua kata yang berbeda. Oke, 再来是我再看一下, tadi sampai bullying. Oh ya, oke. Ini udah beres ya. Ibu Melisa 在万隆. Oh, oke, 好的。您在万隆 ya. Oke, di Bandung Bu Melisa ya. Terus ada Bu Feni ya. Oke, 下午好老师，下午好Ibu. Terus 我在工作. Oh, 工作. Bu Feni lagi bekerja ya. Oke, 谢谢 ya. Saya apresiasi ya. Ibu udah ketik 3 huruf ya. Saya tambahin ya Bu. Saya revisi juga. Jadi Bu Feni bilang 我在工作. Huruf pertama, kedua, ketiga benar ya Bu. 我在工作. Ibu kalau mau ketik huruf keempat pakai ZUO. Nah, 工作 ini artinya bekerja. Saya sedang bekerja. Oke, berarti Ibu lagi di kantor ya. Bu Feni 在公司. Nah, 做nya pakai ZUO. Baru keluar huruf ini. 工作 di sini artinya bekerja. 好，谢谢您, Ibu Feni sudah berusaha ya. Walaupun digabung antara Hanzi sama pinyin, 但是我觉得很好的. 您可以顺便练习 ya. Jadi ini sangat bagus sebagai ajang buat latihan ya. 再来是 Ibu Julini. Oke ya, ini ada beberapa nama baru. Ibu Feni, Ibu Julini. Oke, Ibu Julini, 老师好，大家好. Nin hao, Ibu. Kemudian ada Bu Nani di bawah. Pakai huruf Hanzi saya bacain ya. 老师班长和同学们下午好. Ini udah benar ya, udah oke banget. 今天我看点钟正好3点钟，幸好没错过蔡老师回答的节目. Yang belakang benar, 幸好没错过. 错过 itu artinya kelewatan ya. Ini benar, ini udah oke. 幸好没错过蔡老师回答的节目. 回答问题的节目. Kalau mau tambahin 问题 lebih lengkap boleh. Nah, yang kalimat depan yang mungkin saya revisi sedikit. 今天我看时间不是点钟看时间 ya. Jadi ini sedikit saya revisi. Oh, sorry. Dia pakai 今天 di depan ya. 今天我kalau bisa boleh pakai Kang Cai tadi ya, karena dia lebih tadi kan barusan ya. Kalau 今天 tuh dia masih keterang waktunya masih luas general hari ini ya. Oke, saya tulisin kalimat yang aslinya dulu ya. 如果说时钟可以，时钟 itu adalah jam yang maksudnya benda gitu ya. Nah, 看时间也可以，看时间 terus 正好 dia pakai kata 正好 itu benar, itu udah bagus ya. 正好 itu pas gitu ya. 正好3点. Kalimat lagi nih, sedikit saya revisi ya. Sorry, kepencet terus. 今天我看时间. Jintiannya saya lebih saranin pakai Kangcai ya. Kita ganti ya, Bu. Lebih oke, Kangcai. Jadi karena kita mau lukiskan kejadian barusan tadi. Kangcai. Kangcai itu baru saja tadi gitu ya. Tadi saya pas lihat jam, pas banget jam 3. Itu maksudnya Bu Nani kan ya. Oke, 看时间正好3点. Koma ya, baru lanjut yang tadi. 幸好没错过蔡老师回答问题的节目. 刚才我看时间正好3点了. Saya tambahin sedikit ya sebelum ke tadi 幸好. Apa? 刚好, sorry, 对不起。刚才我看时间正好3点了，我赶快开手机参加 Zoom. 幸好没有错过蔡老师回答问题的节目. Saya tambahin ya. Jadi tadi saya lihat jam gitu ya. Pas banget sudah jam 3. Buru-buru gitu ya. Saya buka handphone, join Zoom, 参加 Zoom ya. 参加 Zoom. 幸好没有错过.
untungnya tidak kelewatan ya. Jadi saya tambahin sedikit di tengah-tengah untuk melukiskan bahwa iya saya lihat pas jam 3 nih buru-buru masuk gitu. Itu maksudnya ya. Jadi boleh Ibu pakai Kang saya 我看时间. Tadi itu saya lihat jam gitu ya. Mungkin lagi sibuk, tiba-tiba lihat jam, udah jam 3 gitu ya. 时间 boleh. Atau Ibu mau bilang jam yang benda. Kalau 时间 ini kan waktu ya. Nah, kalau Ibu mau bilang dengan kosakata yang lain boleh, yaitu 时钟. 时钟 不是点钟 gitu ya. 是时钟. Kalau 时钟 ini adalah jam yang ada kita taruh di dinding atau mungkin taruh di meja. Ini bendanya. Jam, benda, bentuk bendanya ya. Kalau ini 时间 waktu. Jadi dua-duanya boleh. Ibu mau pakai yang mana? Ya. Terus 正好3点了. 我们不说3点钟, 说3点了, sudah jam 3. Ya. Oke, ini sedikit revisi dari saya, tapi sudah bagus ya Bu Nani ya. Sudah banyak kemajuan kalau saya lihat ya. Sudah banyak kalimat yang tidak perlu saya revisi ya. So, 恭喜你, selamat ya Bu. Tetap berusaha terus. Saya rasa dan saya yakin, bukan saya rasa lagi ya. Saya yakin pasti ada hasil. Oke, oke. Ibu Cai Taoyin, oke. 谢谢老师，不客气，sama-sama Ibu. 可以看一页，第一页吗, Ibu Nani? Oh, halaman 1 kah maksudnya? Kan iye itu satu halaman. Coba kalau saya tunggu ya responnya Bu Nani ya. Maksudnya mau lihat halaman yang mana? Oke, Ibu Bu Nani di bawahnya adalah Pak Suyosan ya, 在路上 on the way. Ibu Helena 清楚了. Oh, yang tadi ya, 在. Oke. Terus Ibu Lina, 老师 kalau tanya apakah masih hidup atau tidak boleh pakai 在. 比如说你爸爸还在吗? Boleh. Nah, ya benar. Keberadaan orang. Jadi keberadaan yang tadi saya lebih ke maksudnya saat itu ya kita mau ke rumah pancang, mau bertamu. Nah, kalau Ibu Lina Huang itu dia konteksnya adalah maksudnya orangnya masih ada nggak, masih hidup nggak, itu boleh tetap pakai 在 ya. Biasanya kita nggak tanya begitu. Jadi biasanya kalau kita bertanya nggak begitu, biasanya orangnya bercerita. Kalau orang yang bercerita itu lebih oke. Jadi kita jangan tanyain nggak begitu karena kadang-kadang nggak enak aja ya. Maksudnya papanya masih hidup nggak kan ini eh, tidak oke gitu ya. Jadi biasanya kita, misal saya bercerita ya, 我爸爸不在了, contoh. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, gimana Laoshi? Mungkin teman-teman bertanya, Laoshi kalau misalnya kita ngomong, nih papa, hai zai ma kan kayaknya masih, maksudnya kayak nggak enak kan. Nah, cara tanya adalah, papa mama kang ma? Gitu. Papa mama kang ma? Misalnya udah lama banget kita nggak ketemu ya, kita pengen tahu maksudnya papanya masih ada nggak gitu ya, contoh ya. Nah, cara menanyakannya adalah dibalik. Dibalik itu maksudnya gini, papa mama kang ma? Ya, nah kalau misalnya papanya udah nggak ada, pasti dia bilang, oh mama 很健康, papa 不在了. Gitu. Ya, kalau in case teman-teman mau tanya pertanyaan ke situ, cara tanya adalah papa mama 健康吗? Gitu ya, pakai 健康 sehat ya. Oke ya. Heeh. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ada orang kan lebih sensitif ya. Takutnya masih ada, kan nggak enak juga gitu. Kalau nggak ada masih oke gitu ya. Itu ya Bu Lina yang saya bisa bantu jawab ya. Jadi boleh menanyakan eh 健康吗? Gitu ya, sehat ya. Papa mama 健康吧? Nah, kalau nggak pakai ma, nggak apa-apa, pakai 健康吧. Papa mama sehat ya. Kalau kita bahasa Indonesia bilangnya gitu ya. Oke, itu dari saya ya Bu Lina. Semoga kejawab. Oke, ya hari ini lihat pas jam 3. Benar ya Bu Nani ya. Ah, jadi gini Bu, apa namanya, kalimat tadi saya nangkap. Jadi udah oke, cuman saya bantu sedikit revisi untuk ke grammar yang lebih tepatnya lagi ya. Tapi tadi udah oke menurut saya ya. Kalau misalnya dibuatkan eh, dadakan gitu ya ke orang yang bisa bahasa Mandarin, dia nangkap maksudnya ya kayak gitu. Oke, 再来是halaman 6 belum sempat. Oke, saya balik dulu ya halaman 6 ya. Oh, halaman 1. Kalau halaman 1 Bu, Ibu boleh tambahkan ti. Ti i itu artinya halaman 1. Ti i ye perlu ada ti. Kalau i ye itu artinya satu halaman jadinya. Beda beda konteks, beda arti ya. Jadi nggak apa-apa sambil teman-teman screenshot yang halaman 6. Jadi kalau i ye,
Iye itu artinya satu halaman. 我不喜欢看书, misalnya contoh ya, ada orang dia nggak suka baca. Jadi ini contoh kalimat ya. 我不喜欢看书，昨晚呢，我只看一页就睡觉了. Ya, kemarin malam saya baca satu halaman, habis itu tidur gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Laoshi boleh nggak buka halaman pertama gitu ya. Halaman pertama teman-teman perlu tambahkan ti, halaman ke ya. Jadi ini sudah saya next ya. Ti iye gitu maksudnya. Halaman pertama, halaman satu. 第二页, halaman dua. 第三页, dan seterusnya ya. Kalau yang ini, iye. Atau kita bilang dua halaman. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Dua halaman bahasa Mandarinnya apa? Yuk, jangan ketukar. Ya, 不客气不 sudah ya. Oke, dua halaman. Kalau tadi kan satu halaman, iye. Kalau misalnya sama, 我弟弟不喜欢看书，他昨晚呢只看 Iya benar Bu Nani benar ya. 2页就去睡觉了 ya. Dua halaman. Teman-teman jangan lupa liang sama er ya. Liang. Ye. Kenapa? Karena dia total jumlah. Jadi pakai liang ya. Yang jawab liang sudah benar ya. Liang. Ye. Gitu. Sedangkan kalau halaman ke satu, kedua, ketiga itu pakai ti. Ya, jadi di sini jadinya lebih jelas dan cara penggunaannya juga ya. Ada Bu Grace, Bu Ratna juga udah jawab dengan benar ya. Tuh, 2页. 我昨天看了2页就很困了 ya. Sudah baru baca dua halaman udah ngantuk misalnya ya. 2页. Oke, 好，再来，应该全都回答了呀，sudah kejawab semua ya. Ada dari Bu Alma, 老师mau tanya 刚在和现在。Oh, enggak, beda. Beda Bu Alma. 我们没有刚在，adanya刚才，不是那个在. Ya, jadi 刚才是这个. Yang tadi, ini pasti halaman sini ya, saya ganti warna ya. Ini, 刚才 pakai C. Ya, terus tulisannya Hanzinya juga beda. Nah, Ibu bertanya bedanya dengan 现在. 现在 itu sekarang, 刚才 itu tadi. Beda arti. 现在, dia pakai ZAI, terus huruf Mandarinnya juga berbeda. 现在 itu sekarang. Kalau 刚才 itu tadi, beda tadi, udah lewat. Kalau 现在 是 sekarang. Terus itu ZAI, ini ZAI. Terus huruf Mandarinnya juga beda ya. Jadi memang tidak bisa saling menggantikan karena artinya berbeda ya Bu Alma ya. Itu yang saya bisa bantu jawab. Satu pertanyaan terakhir ya. 老师3点的点它的下面有点水，有3点水吗？Oh, 有。Ya, sorry ya, saya tulisnya kecepatan. Ini ada titik 4 di bawah ya. Sisi Bu Lina sudah bantu saya koreksi ya. Teman-teman yang sudah screenshot boleh direvisi. Ya, sisi. Kadang-kadang sambil ngomong, sambil tulis, sambil pinyin, sambil hanzi, lumayan juga ya fokusnya ya. Oke ya, jadi sisi Bu Lina sudah bantu saya ya. Oke, ada 4 titik di bawah. Oke, ya, Bu Alma juga sudah terjawab ya. Oke, halaman sebelumnya berarti halaman 6 ya, Bu Rere ya. Silakan Bu, di screenshot dulu. OK，所以大家的问题我都解释了，对吧？伊布琳娜，不用客气谢谢大家，也谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见。